kumaha damang nami abdi Yose Krido Trapsilo Dipoyono, biasanya dipanggil Yose. Abdi teh kelas 12 MIPA hiji. Abdi ngimpi janten manajer di perusahaan. Sebab abdi ngerasa yen abdi boga kualifikasi pikeun pakasaban kawas nu pinter ngomong. Janten ayeuna abdi hoyong ngawawan cara batur anu cocok sareng profesi abdi. Nami narasumber abdi Herman Katinas, usiana 40 genep, posisina di perusahaan nyaeta manajer strategi corporation. Kuring bakal ngalakukan wawancara dina kantor IMCP pukul 1 sore Rabu 3 April 2024. Atur nuhun. Halo, selamat sore. Saya Yose Krido Trapsilo Dipoyono, kelas 12 MIPA 1. Di sini saya udah bersama narasumber saya yaitu Pak Herman, selaku salah satu direktur dari Indomico Primatama. Perusahaan Indomico Primatama yaitu perusahaan yang bergerak di bidang mechanical, electrical, dan kontraktor. Jadi Pak Herman boleh ceritain sedikit soal jurusan Bapak di kuliah mungkin, dan apakah sebelumnya ada profesi yang Bapak tekuni sebelum menjadi profesi saat ini? Ya, perkenalkan, nama saya Herman, salah satu direktur di PT Indomico Primatama, kontraktor mechanical electrical. Sebenarnya saya lulusan dari manajemen. Yang pertama S1-nya saya akuntansi, dan S2-nya di magister manajemen jurusan keuangan, konsentrasi keuangan. Nah, sebenarnya memang biasanya di konstruksi ini kan teknik ya, tapi memang saya bukan dari teknik. Dasar saya memang dari keuangan, dan sebelumnya juga saya punya pengalaman sebelumnya di perusahaan-perusahaan, ada perusahaan besi, dan ada perusahaan manufaktur besi, ada perusahaan dagang, dan itu kebanyakan pengalaman saya di bagian keuangan. Begitu. Pak Herman sebelumnya itu nggak ngerasa kan beda nih sama jurusannya, sebelumnya kok bisa sih beradaptasi sama perubahan yang ada gitu? Padahal jurusannya itu manajemen, tapi dia itu lebih ke sekarang profesinya Pak Herman nih kalau nggak salah berarti lebih ke kontraktor gitu, lebih ke teknik lah. Itu gimana Pak Herman menghadapi perubahan yang ada? Ya, jadi setiap dari kita untuk mengembangkan karir kita, tentunya otomatis kita harus terus mengembangkan kemampuan kita. Dan yang kedua juga kita harus mempunyai kemampuan adaptasi terhadap lingkungan maupun tantangan. Nah, kunci kesuksesan kita dalam berbisnis atau berkarir yaitu kita harus selalu mempersiapkan diri untuk menerima setiap kesempatan. Oke, Pak Herman, apa sih yang membuat Bapak tertarik gitu buat terjun di dunia kontraktor ini? Pertama-tama sebenarnya saya karir saya dulu kan seperti saya bilang kebanyakan dulu di keuangan dan akuntansi, tapi waktu itu saya mendapatkan kesempatan, dan menurut saya ini adalah tantangan baru karena memang bukan keahlian saya di situ, tetapi waktu itu saya berpikir bahwa selama bisnis itu atau pekerjaan itu di dalam 3 core manusia, yaitu sandang, pangan, papan, otomatis saya yakin untuk kedepannya itu tetap mempunyai jaminan lah ya, karena pasti ketiga bisnis tersebut pasti akan terus berjalan. Oke, Pak Herman, menurut Bapak bagaimana sih Bapak bisa mengatur kehidupan Bapak dan di tengah-tengah kesibukan Bapak dalam dunia pekerjaan gitu? Ya, mungkin benar ya, perusahaan konstruksi itu memang adalah perusahaan yang kadang nggak mengenal waktu ya, karena dikejar deadline dan lain-lain. Mungkin banyak yang bertanya juga kenapa, bagaimana nih cara kiat-kiatnya. Ya, kalau saya sih selalu berpegang pada pepatah yang what happen in Vegas, stay in Vegas. Apapun yang terjadi di dunia kerja, apapun stresnya, pada saat di rumah saya akan lupakan itu, dan pada saat saya bersama anak-anak atau bersama keluarga, handphone akan saya simpan. Berarti Pak Herman fokusnya di dunia kerja itu dunia kerja aja. Nah, kalau di kehidupan pribadi aja Bapak bisa memisahkan itu. Tapi kalau buat ada nggak sih Bapak mengatur waktu kayak bikin to do list gitu buat
dalam satu hari ini saya bakal ngelakuin ini atau goals tertentu yang Bapak ingin capai di beberapa mungkin bulan atau 1 tahun ke depan, 1 tahun ini gitu. Ada nggak Bapak mengatur waktu? Ya pasti sebelum kita memimpin tim atau memimpin perusahaan, otomatis kita juga harus mulai dari individu terkecil ya, yaitu diri kita sendiri. Kita tuh harus set up visi dan misi kita dulu. Visi dan misi kita tuh mau apa setahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Lalu dari visi itu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita mau jadi apa, kita harus breakdown lagi kan. Dalam misi 1 tahun ini saya harus apa. Setelah kita set up seperti itu juga, lalu kita juga harus set up lagi dong. Hari per harinya kita harus seperti apa. Kalau misalnya di dunia pekerjaan sendiri Pak, apa sih tantangan yang paling berat gitu? Terus gimana Bapak bisa mengatasi tantangan tersebut sesuai dengan profesi Bapak sebagai direktur di IMCP? Ya, sebenarnya tantangan pasti ada. Nah, makanya itu juga dalam dunia manajemen keuangan itu ada disebut juga dengan manajemen risk. Bagaimana kita memanage risiko supaya kita bisa menghadapi risiko itu dan memanage risiko itu sekecil-kecilnya. Tetapi memang tantangan terbesar adalah karena risiko itu ada 2 macam. Risiko yang bisa kita kontrol, yaitu risiko internal. Nah, ada risiko yang memang risiko eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Salah satu contohnya seperti yang terjadi kemarin COVID gitu. Oke, tadi Bapak udah bicara soal bagaimana bisa menghadapi tantangan dalam sebuah tim. Kalau Bapak sendiri melihat sebuah tim itu, tolak ukurnya keberhasilan suatu tim itu dalam mencapai goals-nya itu apa sih Pak? Ya, biasa dalam satu perusahaan itu kita akan men-set up indeks pengukuran kinerja ya. Nah, salah satunya bagaimana kita set up target, lalu bagaimana masing-masing individu atau masing-masing tim divisi itu bisa mencapai target-target tersebut. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Oke, jadi ada nggak sih Pak saran biar teman-teman juga dan terutama saya gitu bisa punya keinginan mendapati menjadi direktur seperti Bapak gitu? Ya, yang pertama otomatis memang seperti yang saya bilang tadi, kemampuan adaptif ya untuk bisa beradaptasi dalam segala kondisi, dan juga kita juga bisa memahami karena kan perusahaan itu kerja sama tim ya. Nah, kita juga harus bisa memahami karakter masing-masing. Terus juga bagaimana kita juga harus bisa sebelum kita mau memimpin perusahaan, kita juga harus bisa memimpin diri kita sendiri. Itu sih. Terima kasih Pak Herman atas waktunya. Oke teman-teman, ini hasil dari interview saya sama Pak Herman. Terima kasih lagi dengan waktunya Pak Herman sudah bisa menyempatkan waktu untuk saya melakukan wawancara pada sore hari ini. Terima kasih. Want to be like manager. We are meeting with people tomorrow. Handle problem every hour. It's alright. It's alright. La 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 la. It's alright. 在于仪式起源，养生了面试后，我决定选择管理作为我的专业。我的未来将就是成为好外公司的管理主管。我觉得我发展感觉很好，而且我的新冠继续准备和岗位也必备。谢谢。